Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan, tak bosan-bosannya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita banyak nikmat, Allah berikan kita limpahan rahmat yang begitu banyak, sehingga semua kehidupan kita ini berasal dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bergeraknya kita ini, termasuk saya dari Parigi, bisa datang di Towera ini, itu juga karena izin Allah. La tataharrak syai'an illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu itu kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan kita bisa berjumpa malam ini, maka itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tadi saya itu Pak, saya di kilo 14. Untuk masih ada signal itu Ibu Zulian. Ibu Zulian ini guru saya di Sanawiyah, ya. Karena ibu guru yang telepon saya angkat, padahal saya ke Palu, ya. Akhirnya saya bilang saya pernah beliau undang lalu di Towera tapi tidak sempat. Saya ke sama itu kita tidak lama saja di Palu. Orang yang bilang cuma datang Bakonto di Palu, balik ulang karena mau pergi takziah di Towera, ya. Balik ulang, kemudian jalan buka tutup. Alhamdulillah maghrib tadi sampai, pas maghrib di rumah. Alhamdulillah, berarti ini izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa bapak-bapak ibu-ibu. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya insyaallah. Semua kita umatnya. Yang saya hormati aparat desa Towera, kepala desa, ketua BPD, seluruh aparat desa yang hadir yang saya hormati. Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru, para ustadz, para ustadzah, semuanya yang dirahmati Allah, bil khusus lagi anak daripada almarhumah. Anak satu-satunya tadi Ustadz Wahid bilang, ya. Alhamdulillah beliau ditinggalkan dalam sudah dewasa, sudah menikah malah. Banyak di antara kita ketika meninggal dunia meninggalkan anak yang masih kecil. Ketika kita melihat anak, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita melihat anak kita, harusnya terpikir dalam pikiran kita. Siapa di antara kita ini, anak saya yang duluan atau saya yang duluan? Kalau saya duluan, anak saya duluan, mungkin saya bisa sabar, saya bisa ikhlas, saya bisa menjalani kehidupan ini dengan ikhlas. Tetapi kalau saya yang mendahului anak saya masih kecil, apakah mampu mereka itu menjalani kehidupan tanpa orang tua? Maka mati ini bapak-bapak ibu-ibu adalah renungan besar. Wa kafa bil mauti wa idzan. Cukuplah kematian itu menjadi renungan bagi kita. Setiap ada acara orang meninggal harusnya pulang kita merenung. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kalau hal ini kita alami bapak-bapak ibu-ibu? Anak orang-orang yang meninggal anaknya banyak yang sedih, ya. Coba kita lihat itu kalau ada orang-orang tua ditinggal mati oleh anaknya, sedihnya luar biasa bapak-bapak ibu-ibu. Bahkan abah saya mengatakan kalau seseorang itu orang tua meninggal anaknya, maka niscaya hatinya itu berlubang. Cuma kan kita tidak pernah lihat. Kalau anaknya 5, satu meninggal, lubang 1. Meninggal lagi yang kedua, berlubang 2. Bagaimana cintanya orang tua terhadap anak. Apalagi anak, tetapi ada kabar gembira. Ini kabar gembira buat kita. Mungkin pernah sering dijelaskan oleh guru-guru kita. Bahwasanya ketika seseorang ditinggal wafat oleh seorang anak. Anak itu belum balik, belum dewasa. Alamatul bulugi salasun, alamat dewasa itu 3. Tamamu khamsa asyara sanatan fi zakari wal unsa, genap umurnya 15 tahun.
Ada kadang-kadang kita punya anak baru 2 bulan meninggal dunia. Ada yang baru 1 tahun meninggal dunia. Hampir semua kita pernah melihat itu. Pernah merasakan, mungkin ada sebahagian. Maka janji Allah kepada mereka, kalau mereka terima dengan kesabaran ini, maka anak-anak ini akan menjadi penjemput mereka nanti di surga. Itu sudah kabar gembira. Bahkan ada hadisnya. Nabi SAW itu meriwayatkan, menjelaskan salah satu hadis. Ketika nanti di yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para anak-anak kecil yang saat itu ada, mereka mengatakan, udkhulul jannah, udkhulul jannah, masuk kalian ke surga. Kata para malaikat terhadap anak-anak yang meninggal itu. Lalu mereka mengatakan, illa ma'a walidaina, kecuali bersama orang-orang tua kami. Jadi Allah mengatakan, ya udhul, masuklah kamu surga dan bawalah orang-orang tuamu yang kalian cintai itu. Maka ini kalau orang anak-anak yang meninggal dunia, insya Allah bapak ibu-ibu, apalagi mereka masih kecil, itu menjadi aset kita. Bapak ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lalu bagaimanakah ketika seorang anak ditinggal wafat oleh orang tua, seperti almarhum ini, almarhumah. Maka banyak anak-anak zaman sekarang itu beranggapan bahwasanya ketika orang sudah meninggal dunia, selesai urusan. Tidak ada urusan. Padahal justru itu yang dikhawatirkan Bapak Ibu. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam kitabnya itu menjelaskan bahwasanya alam barzah yang atau kita sebut dengan alam kubur itu bagaikan rumah kaca Bapak-bapak Ibu. Rumah kaca, tetapi kacanya kaca riben. Sama dengan kita di mobil, kita punya kaca mobil itu di riben. Jadi kalau kaca riben, orang yang di dalam mobil bisa lihat orang yang di luar, jelas. Tetapi orang yang di luar itu tidak bisa lihat karena terhalang oleh riben itu. Begitulah keadaan kita dengan orang tua kita di alam barzah. Kita tidak pernah melihat orang tua kita. Bagaimana keadaan orang tua saya dalam kubur sana. Tetapi mereka dengan bebas bisa melihat kita bapak ibu-ibu. Maka dikhawatirkan kalau orang tua sudah meninggal, Allah. Itu yang lebih parah bapak ibu-ibu. Ya, kalau dia masih hidup, kita berbuat dosa, berbuat maksiat di tempat yang jauh, orang tua tidak tahu. Kecuali ada yang kasih kabar. Ini anakmu di Palu, narkoba, minum keras. Kecuali dikasih kabar, Pak. Tetapi, kalau orang tua itu sudah meninggal dunia, maka dia bisa bebas. Bisa bebas mengontrol kita. Ya, seperti contoh pernah mungkin saya jelaskan bahwa guru tua itu mengatakan begini. Kalau saya masih hidup, saya itu terbatas untuk mengunjungi akhirat di mana-mana. Terbatas karena masih terkurung dalam sangkar ibaratnya. Beliau susah, kasihan. Sampai naik gerobak, melewati pantai timur ini. Orang-orang tua tahu semua. Bagaimana perjuangan guru tua membawa akhirat ini sampai ke ujung. Sampai ke Maluku. Cuma bermodalkan gerobak, bapak ibu. Tetapi tidak semua bisa beliau kunjungi. Tetapi kata beliau, kalau saya sudah meninggal, maka saya bebas untuk melihat akhirat dimanapun saya berada. Maka di mana-mana di akhirat sana di Parigi, saya kasih tahu hati-hati sama anak-anak, jangan bernakal-nakal di sini. Ada penjaganya, ya karena apa istilahnya? Mereka menjaga karya besarnya itu. Sama dengan kita, bapak ibu. Ada anak mengatakan, aduh Ustadz, saya ini sudah 10 tahun tidak pernah mimpi orang tua. Orang tua saya, papa saya meninggal 10 tahun tidak pernah muncul dalam mimpi. Ibu saya meninggal sudah 15 tahun tidak pernah muncul dalam mimpi. Itu bagaimana? Saya bilang itu bagus. Bagus. Kenapa? Karena antara alam barzah dan alam dunia ini ada satu pemisah. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Antara dunia dan akhirat itu ada sama namanya barzah. Pemisah bapak-bapak ibu-ibu. Yang memisahkan alam dunia dengan alam akhirat. Itu namanya barzah. Itu tidak bisa ditembus. Tidak bisa ditembus. Kita tidak bisa menembus ke sana. Mereka bisa tembus dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sering
orang tua itu sering masuk dalam mimpi. 1 bulan itu orang tua yang sudah meninggal sampai 3 kali datang. Ada pertanyaan itu. Apa yang salah dengan kita? Mungkin ada nasihat beliau yang kita langgar. Mungkin ada wasiat beliau yang belum kita laksanakan. Kenapa orang tua sudah meninggal itu masuk lagi ke dalam mimpi? Sebab begini Pak, Nabi mengatakan al-arwah yatalaqqani. Arwah-arwah orang meninggal dunia dengan ruh-ruh kita yang masih hidup akan bertemu. Yatalaqqani fil manam, akan berjumpa di dalam mimpi. Jadi kalau kita mimpi orang tua kita yang meninggal, nyata itu bapak-bapak ibu-ibu. Berarti ada pesan, ya. Berarti ruh kita ketika tidur, kita kan tidur itu ditarik oleh Allah. Innallah Allahu yakbidu, ya. Allah menggenggam ruh orang-orang yang sedang tidur. Kalau kita tidur, sebenarnya kita mati sebenarnya ibu. Kita ini tiap saat mati. Mati kita itu kalau kita tidur, Allah cabut kita punya ruh. Kalau kita punya perbuatan tadi siang bagus, ditaruhlah ruh kita itu di Makkah. Maka ada orang mimpi, tiba-tiba dia di Baitullah. Ada orang mimpi di masjid. Ada orang mimpi sementara berbuat baik. Tetapi kalau tadi siang perbuatan kita ini banyak yang salah, Allah tempatkanlah ruh kita ketika tidur itu di tempat yang tidak bagus. Maka mimpi dikejar anjing, mimpi diteto ular. Orang dia bilang cepat jodoh itu. Padahal ini karena mungkin perbuatan kita ini tadi siang tidak bagus. Kemudian Allah kembalikan. Allah kembalikan ketika kita bangun, Allah kembalikan ruh kita. Alhamdulillah masih kembali. Maka Allah Nabi ajarkan, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu kami hidup, dengan namamu pula kami mati. Karena sesungguhnya tidur itu adalah mati. Mati kita bapak-bapak ibu-ibu. Itu mati sementara. Berapa banyak itu orang yang meninggal dunia, begitu tidur, tidak bangun-bangun lagi. Mudah-mudahanlah kita ini tidur, maka diajarkan tidur berwudu, tidur dengan lambung kanan, ya. Tidur itu baca doa, supaya apa? Siapa tahu saja kita tidak bangun-bangun lagi. Sudah tak turus orang menghadap bilang, ya. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Kita ini jarang sekali, hampir semua, termasuk saya, sering lupa kalau mau tidur baca doa. Apalagi kalau mengantuk ini. Mengantuk habis menonton bola. Saya tidak lama berceramah ini, karena Belanda sebentar main juga. Belanda. Saya orang Argentina, ya. Tapi begitu Argentina kalah, stres juga saya, naik asam lambung. Lorong itu bilang, gak kalah dia punya jagoan. Tapi alhamdulillah, ini ada pelajaran penting dari bola, bahwa tidak boleh baku pandang enteng. Bisa saja dianggap tidak kuat, ternyata kuat Pak. Di mana sejarahnya Arab Saudi bisa kasih kalah Argentina itu? Ya, di mana sejarahnya Jepang bisa kalah Jerman? Inilah bola, dari bola banyak hikmah yang kita ambil. Saya suka bola. Tadi Siniu menang di Masigi, ada turnamen juga di Masigi sana. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjut lagi. Itu cuma refreshing sekedar bola tadi. Kita akan menghadapi suatu kehidupan akhirat. Ya, dunia ini dana yadnu, yang dijelaskan itu bahwa dunia ini sesuatu yang singkat sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Kita berapa lama hidup di dunia? Kalau toh kita punya hidup ini sampai 100 tahun, itu cuma 1 jam di hitungan Allah Subhanahu wa taala. Cuma 1 jam. Karena perbedaan 1 hari dunia itu 1000 tahun akhirat. Maka jangan heran, ya, jangan heran kenapa orang yang di dunia ini cuma hidup 1 jam sampai dia lupa kehidupan yang abadi. Kita akan masuk di alam barzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qabru, kubur, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah rumah pertama. Coba kita lihat bahasa Arab. Manzilun, rumah. Baitun, rumah.
darun rumah juga. Ini bahasa yang paling kaya, bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang melebihi bahasa Arab. Kehebatannya bahasa Arab ini sampai hari kiamat. Maka Nabi mengajarkan, alimu, ajarkan anak kamu bahasa Arab. Ajar. Kenapa? Karena semua bahasa akan hilang. Bahasa apapun di dunia ini akan hilang. Yang tertinggal cuma satu bahasa. Ditanya, kenapa kau suka bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu pertama bahasa Al-Quran. Yang kedua, bahasa Arab itu bahasa dalam kubur. Pertanyaan di alam kubur pakai bahasa Arab. Man rabbuka, man nabiyuka, ya. Semua pakai bahasa Arab. Akhirnya dia tanya, "Udah Ustaz, bagaimana tolong tahu bahasa Arab ini?" Maka Nabi ajarkan minimal bisa baca Al-Quran. Maka orang Islam harus bisa baca Quran. Tidak boleh tidak. Spontan nanti dikubur bisa menjawab. Karena bisa baca Quran. Maka anak-anak kita ini baca Quran semua. Minimal surah Al-Fatihah kita hafal. Surah Al-Fatihah. Anak kita ini biar orang lain yang ajar tajwid. Orang lain yang ajar tilawah. Orang lain yang ajar nahwu sharaf. Orang lain yang ajar. Tetapi kalau Al-Fatihah, kita sendiri, papanya yang harus bacakan. Papanya yang harus ajar anak itu. Sebelum anak kita bisa yang lain, Al-Fatihah dulu diajar. Kenapa harus orang tua? Sebab Al-Fatihah ini rukun sholat. Rukun sholat. La sholata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Mau sholat apa saja Al-Fatihah. Coba bapak-bapak hitung. Kalau Al-Fatihah, anak kita itu kita yang ajar orang tuanya. Dia pakai untuk sholat selama puluhan tahun. Berapa pahala amal jariahnya masuk ke orang tua. Tetapi kalau Al-Fatihah saja orang lain yang ajar, orang lain yang dapat pahala. Kita orang tuanya tidak. Maka kita pandu anak kita. Minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah ini penting. Ya, akhirnya ini daeng yang dia hafal Al-Fatihah toh saja. Tidak ada yang lain dia hafal. Begitu dia pergi naik haji. Di haji itu kan banyak manusia, Pak. Ribuan. Dia punya bentuk-bentuk itu, pintu Masjidil Haram itu sama. Akhirnya, Pak, tersesatlah dia. Begitu tersesat, tidak ketemu dengan punya teman. Tak putar-putar dia, mau cari hotelnya Indonesia. Tidak ada. Dia cari orang Indonesia, tidak ada ketemu. Mana ini orang Indonesia? Tidak ada. Yang dia dapat orang Arab semua. Akhirnya ada seorang syekh lihat dia ini bingung-bingung, tanya, ya Indonesia. Ila aina punduk, di mana kau punya hotel? Dia tidak tahu bahasa Arab. Cuma alhamdulillah dia ingat dia ingat Al-Fatihah. Langsung dia bilang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Itu syekh langsung paham. Oh, tersesat dia ini. Jadi bapak-bapak ibu-ibu tidak tahu bahasa Arab, minimal hafal saja ihdinas siratal mustaqim. Orang Arab langsung paham itu. Oh, tersesat jalan. Begitu dia bilang ihdinas siratal mustaqim, orang Arab langsung antar ke pondoknya dia. Ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, rumah kubur itu al-qabru, kubur itu awalu, rumah pertama. Kalau disebut rumah pertama, berarti kubur itu sama dengan rumah-rumah di dunia. Sama bapak-bapak ibu-ibu. Kemarin ada yang datang ke rumah, dia cerita, bukan kemarin, bulan lalu. Dia bilang, Ustaz, saya mimpi saya punya orang tua itu macam ada di rumah kaca. Bercerita dengan saya, ya. Ada dia punya rumah. Dia bilang, Mama di mana? Dia bilang, ini rumahku. Berdasarkan hadis ini, mimpinya itu benar dengan apa yang disebut oleh hadis, bahwa kubur itu bagaikan rumah. Disebut sebagai rumah tempat tinggal. Maka sekarang ini banyak orang yang sibuk memperbaiki rumah dunianya. Rumah dunia sudah bagus, ditambah lagi, renovasi lagi, kasih gagah. Tidak apa-apa. Asal kita punya rumah di kubur, kita persiapkan juga. Ini rumah terus diurus, ya. Apalagi ya, bosan rumah tinggal, rumah walet lagi. Jangan marah orang bawa walet, ya. Walet dikasih besar. Bolehlah kalau bawa walet itu dapat 1 kilo taruh di masjid.
Ya, taruh di pesantren supaya dibangun juga kita punya rumah di alam kubur. Di alam barzah itu bapak-bapak, ibu-ibu, maka kenapa ada pekuburan muslim, ada pekuburan non muslim? Karena di sana bertetangga. Bertetangga, ya. Jangan kita orang non muslim, orang Islam ditaruh di tempat non muslim. Berarti kita bertetangga dengan mereka. Maka ada tempat-tempat khusus, ini pekuburan Islam. Maka biasa ada pekuburan keluarga. Itu bagus juga bapak-bapak ibu. Berarti ada orang berkeluarga dari dunia sampai di alam barzah bertetangga juga keluarga. Alhamdulillah. Di kubur itu apa yang kita lakukan? Di kubur itu berapa lama? Lama sekali bapak-bapak ibu. Kalau kita mau hitung dari zaman Nabi Adam sudah berapa tahun orang dalam kubur? Berapa lama mereka di alam barzah menunggu sesuatu yang akan terjadi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seluruh jasad Bani Adam itu akan hancur kecuali satu, illa ajabu zanbi. Ada dari bagian tubuh manusia ini yang tidak akan hancur dimakan oleh tanah. Apa itu? Ajabu zanbi. Ada disebut ajabu zanbi itu tulang ekor bapak ibu. Kalau guru-guru saya ajarkan dia punya kecil itu macam biji kacang hijau saja. Itu tidak akan hancur selama-lamanya sampai hari kiamat. Bahkan kalau di Pulau Jawa, Pak, ada orang bongkar-bongkar kubur tua itu. Orang cari yang itu. Ya, itu untuk kekebalan katanya. Saya tidak belajar ini. Ya, lagi orang membongkar kubur tua. Untuk kekebalan, untuk kaya raya. Ajabu zanbi, tulang ekor manusia. Ketika nanti yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba wa nufiya yauma yanfahu fis suri fatatuna afwaja. Ketika nanti kita di alam barzah, di alam kubur, tiba-tiba terdengar sur. Ketika trompet itu sudah ditiup, yauma yanfahu fis suri fatatuna afwaja, maka orang yang di alam kubur akan bangkit dari alam kuburnya. Semua manusia yang sudah mati puluhan ribuan tahun itu akan bangkit dari alam barzah. Afwaja, berbondong-bondong mereka bapak ibu-ibu. Inilah kehidupan setelah alam barzah. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Maka Allah membuka langit ini. Semuanya bapak-bapak ibu-ibu luar biasa. Ya. Yauma kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Hari kiamat ketika dibangkitkan manusia, manusia ketika itu Pak, kullu dzati hamlin hamlaha, ada wanita yang hamil langsung pecah perutnya. Karena saking dahsyatnya itu yaumul kiamah. Wataran nasa sukara, dan kalian manusia melihat manusia sukara, mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, karena siksanya, dahsyatnya azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulailah perjalanan hidup manusia ini. Setelah kita mati di alam kubur. Di alam kubur ini terlalu panjang penjelasannya. Kita lanjut saja. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur, maka kita akan berbondong-bondong menuju ke satu titik. Afwaja, kita berangkat, kita akan melihat ke satu titik, berkumpul di satu tempat. Itu yang namanya disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar itu yang mana? Padang mahsyar itu yang mana? Orang beranggapan padang mahsyar itu dunia yang baru. Ada lagi Allah akan buat lagi dunia namanya padang mahsyar. Tidak Bapak. Padang mahsyar itu ala dunia yang kita tempati sekarang ini, namun dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, yauma tubaddalul ard ghairal ard. Allah akan mengganti dunia ini. Allah kasih lihat rata semua. Sekarang ini ada gunung, ada laut, ada yang turunan, ada yang menanjak. Tetapi nanti di hari kiamat dunia ini dikasih rata sama Allah. Berkumpul semua manusia saat itu di tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Maka
keadaan di padang mahsyar sungguh sangat memilukan Bapak-bapak. Berapa lama kita di padang mahsyar? Khamsina alfasana, 50.000 tahun. La haula wala quwata illa billah. Ketika itu orang-orang kafir berteriak, Rabb, Allahumma sallimna walau finnar. Ya Allah, selamatkan kami walaupun kami mau masuk neraka nanti. Terlalu siksa kita di alam mahsyar ini. Bayangkan Bapak-bapak, di alam mahsyar manusia dalam keadaan oratan, dalam keadaan tidak pakai pakaian, telanjang bulat. Ketika Nabi cerita ini, bertanya Siti Aisyah, istrinya, ya Rasulullah, orang nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat? Iya, kata Nabi. Tidak malukah orang lagi nanti baku lihat? Kata Nabi, saking dahsyatnya padang mahsyar, orang tidak sempat lagi baku lihat, Bapak-bapak Ibu. Tidak sempat baku lihat. Saking dahsyatnya itu padang mahsyar. 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun, Allah dalam keadaan marah. Maka mungkin pernah saya cerita di sini, berbondong-bondonglah manusia datang sama Nabi Adam alaihissalam. Siapa Nabi Adam? Nabi Adam Abul Bashar, bapak moyangnya manusia. Nabi Adam itu manusia pertama. Maka berbondong manusia datang sama Nabi Adam berkata, ya Adam, anta Abul Bashar, wahai Adam, engkau nenek moyang kami. Isfa lana ila Rabbi, minta pertolongan sama Tuhan. Kasih selesai saja ini padang mahsyar. Kata Adam, al-yawm nafsi-nafsi. Hari ini sendiri-sendiri. Saya juga masih banyak dosa. Belum Allah ampuni semua saya punya dosa. Saya tidak bisa membantu kita saat ini. Idhabu ila Nuh. Pergi kamu ke Nabi Nuh alaihi salam. Siapa Nabi Nuh? Nabi Nuh awwalur rusul fil Islam. Rasul yang pertama diutus oleh Allah berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam. Dia masuk dalam kategori 5 ulul azmi minar rusul. Ya. Nabi itu 124.000 banyaknya. Nabi 124.000. Hampir seluruh dunia ini ada nabi di situ. Karena berapa jumlahnya licin sekali ini. 124.000 Bapak Ibu. Kalau Rasul 313 orang. Dari 313 orang ini Allah saring lagi menjadi 25 nabi yang wajib diketahui. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 25 nabi. Dari 25 nabi yang wajib diketahui ini Allah saring lagi. Tinggal 5 Pak. Tinggal 5 ulul azmi minar rusul. Pemimpinnya para nabi 5. Nuh alaihi salam, Ibrahim Khalilullah, kemudian Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, wa Muhammadun Rasulullah. Pergi kamu sama Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, wahai Nuh, tolong kasihan orang ini. Kasih minta sama Allah, kasih selesai saja ini. Biar orang mau masuk neraka, yang penting selesai. Terlalu siksa kita di padang mahsyar ini. Yang dikatakan matahari itu sudah sampai di bagaikan di atas kepala, Pak. Ada orang keringatnya sampai di lutut. Ada keringat sampai di pusat. Ada yang keringatnya sampai di leher. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Maka kata manusia, minta sama Allah, selesaikan saja ini. Kata Nuh, saya juga tidak bisa. Al-yawm nafsi-nafsi. Saya punya dosa sama Allah 1. Nah, ini untuk kita ini, Pak. Apa dosanya Nabi Nuh sama Allah? Nabi Nuh pernah berdoa pada Allah, yang doanya itu Allah tegur langsung Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh punya anak, namanya Kan'an. Ada beberapa orang itu, ya, anak Nabi Nuh. Ada salah satu anaknya itu tidak mau beriman sama Nabi Nuh, termasuk istrinya. Termasuk istri Nabi Nuh tidak beriman sama Nabi Nuh, tidak beriman sama Allah. Anaknya juga. Ketika terjadi tsunami besar, dunia ini tenggelam bapak-bapak, ibu-ibu, maka Nabi Nuh berkata sama anaknya, ya bunayya irkab ma'ana. Anak-anakku, naik di perahu sini. Kata anaknya, oh tidak mau.
Saya tidak mau dengan papa. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Saya mau naik di atas perahu itu. Mau di atas apa? Di atas gunung. Saya tidak mau bawa dengan papa. Allah tegur Nabi Nuh. Nuh, ini anak sudah diajar, sudah dinasehati, tidak mau mendengar. Tetapi kau masih meminta, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Selamatkan anakku ya Allah. Ditegur sama Allah. Kalau anak, ini pelajaran buat kita orang tua. Kalau kita sudah ajar, kita punya anak. Sudah banyak nasihat yang kita sampaikan. Menangis kita orang tuanya nasihati anak ini. Tidak mau mendengar, serahkan sama Allah. Ya Allah, saya sudah laksanakan tugas saya sebagai orang tua. Tapi ini anak tidak mau kasih yang mendengar. Serahkan sama Allah. Nanti Allah yang selesaikan dia, bapak ibu. Itu doa kesalahan Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, saya tidak bisa. Idhab ila Ibrahim. Pergi kamu ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi Ibrahim, aduh mohon maaf, saya ini malu ketemu dengan Allah. Pak, Bu, Nabi Ibrahim malu ketemu dengan Allah. Ditanya oleh orang, kenapa malu? Saya seumur hidup 3 kali berbohong. Saya malu ketemu Allah. Nabi Ibrahim 3 kali berbohong seumur hidup, malu ketemu dengan Allah. Kita bohong. Tidak malu-malu sama Allah. Ya, sekarang inilah istilahnya kalau tidak bawa bohong itu tidak cerita bohong, tidak enak. Kita tidak malu. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali, Pak. Bohongnya Nabi Ibrahim, bohong yang benar. Mana bohongnya Nabi Ibrahim? Pertama, ketika Nabi Ibrahim ditanya sama Namrud. Ketika semua orang pergi keluar kota, Pak, Nabi Ibrahim ambil tamako, kapak, dia kapak semua itu. Namrud punya patung. Habis. Dia kasih tinggal 1 biji yang paling besar. Baru dia gantung itu kapak tamako, dia gantung di lehernya itu. Begitu pulang Namrud dengan umatnya, rakyatnya kaget. Semua patung hancur. Ditanya sama Namrud, wahai Ibrahim, hanya kau yang tertinggal di kota tadi. Apakah kau yang menghancurkan berhala-berhala kami? Kata Nabi Ibrahim, bukan saya. Itu dianggap berbohong, Pak. Bukan saya, padahal dia ini. Bukan saya. Lalu siapa? Tanyakan sama yang besar itu. Tanyakan sama patung yang besar. Kata Namrud, kamu tanya sama patung. Patung kan tidak bisa bicara. Maka kata Ibrahim, kamu yang bodoh. Sesuatu yang tidak bisa bicara kamu sembah. Subhanallah, luar biasanya Nabi Ibrahim. Ini dianggap berbohong, Pak. Ada 2 lagi bohong. Pokoknya jelasnya, Nabi Ibrahim malu bertemu Allah gara-gara berbohong 3 kali. Sekarang kita punya bohong berapa kali? Malu kita sama Allah. Pergi kamu ke Nabi Musa alaihissalam. Begitu sampai, wahai Musa, ya Musa, anta kalimullah. Wahai Musa, engkau manusia yang bercakap-cakap dengan Allah. Ibaratnya Nabi Musa itu dengar radio, tiada gambar. Dia dengar suaranya Allah, tapi tidak pernah lihat mukanya Allah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Sekarang mintakan sama Allah, ampuni sudah orang ini. Kata Nabi Musa, saya tidak bisa. Ledesoy saya. Saya punya dosa 1. Apa itu dosa? Dan belum Allah ampuni sampai sekarang. Saya pernah pukul anak buahnya Fir'aun. 1 kali jet tidak singgah Balikpapan, tidak singgah IGD, langsung Balikpapan, Pak. Nabi Musa pernah pukul itu anak buahnya Fir'aun, ditampa mati. Bagaimana besarnya? Kalau guru saya Habib Hussein mengatakan, dia punya pajak guru itu, palungkunya itu macam pisang Ambon, dia punya jari, Pak. Kira-kira kalau karena di muka itu tidak mau mati manusia. Dia punya jari-jari itu dalam sejarah. Nabi Musa kan tinggi besar. Ya, tinggi besar. Jadi ketika dia pukul anak buah Firaun, mati. Tidak bangun-bangun lagi. Dan itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi kamu sama Nabi Isa. Nabi Isa, ketika mereka pergi sama Nabi Isa tidak keluarkan dia punya alasan. Katanya Nabi Isa, jelasnya saya tidak bisa. Cuma ada 1. Hari ini cuma ada 1 pertolongan. Hanya ada 1 manusia yang bisa menolong kita semua di padang mahsyar ini.
Siapa dia? Pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di hadapan Nabi Muhammad, seluruh orang padang mahsyar berkata, "Ya Muhammad, anta Habibullah, ya Muhammad, anta Rasulullah, isfa' lana ila rabbik." Minta ampunkan sama kita sama Allah. Maka Nabi saat itu tampil di depan dan mengatakan, "Analaha, analaha." Kalau urusan memberikan syafaat, itu urusan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergi Nabi kita di bawah arsy-Nya Allah. Di arsy-Nya Allah, Nabi kita sujud di hadapan Allah dan berkata, "Ya Allah, ampuni semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Kalau engkau tidak berikan syafaat, saya tidak akan bangkit dari sujudku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama Nabi sujud, Pak. Lalu Allah berfirman, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta apa yang kau minta, aku akan beri. Syafi' tu syafa', berikan syafaat yang engkau berikan syafaat." Maka kita ini Bapak-bapak, di acara takziah malam hari ini, ingin saya menyampaikan bahwa pertolongan nanti di hari kiamat itu ada sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa mencontoh ittiba' lir Rasul, mencontoh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal yang sedikit-sedikit saja, Pak. Ya, tidak bisa semua kita bisa contoh sama Nabi. Minimal adalah yang dari Nabi itu yang kita contoh. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Bapak-bapak Ibu-ibu, setelah selesai di padang mahsyar, kita masuk perjalanan berikutnya. Kita masuk yang namanya mizan. Di mizan itu timbang amal. Ditimbang kita punya amal Bapak-bapak Ibu-ibu. Berat mana kita punya amal? Berat dosa atau berat dengan pahala? Ada satu manusia, begitu ditimbang, lebih berat dia punya dosa, padahal dia ini selama hidup di dunia, dia ini ahli ibadah. Dia protes, "Wahai para malaikat, saya protes. Saya tidak mau masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi saya mau masuk surga dengan ibadahku," katanya. Maka kata malaikat, "Kalau begitu mau ditimbang dulu. Mana yang lebih berat? Berat kau punya ibadah yang selama ini kau lakukan, atau 2 biji nikmat mata yang Allah berikan kepadamu?" Ketika ditimbang, Pak, lebih berat nikmat mata yang Allah berikan. Jadi kita masuk surga ini bukan karena amal, Bapak-bapak. Kita masuk surga ini karena rahmatnya Allah. Beramal mencari rahmat Allah. Salat bukan untuk masuk surga. Puasa bukan niat masuk surga. Puasa, salat, ibadah-ibadah lain kita niatkan untuk mencari rahmatnya Allah. Semoga dengan rahmatnya Allah ini kita bisa ditempatkan di dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya hisab. Hisab ini yang penting, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Di hisab itu dihitung semua, Pak. Maka ketika berwudu, mulai ya, itu diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Begitu ketika kita baca apa? Taruh tangan, cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mulut, ya. Kemudian hidung. Ketika mentaruh hidung, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, kasih cium saya bau surga. Setiap berwudu kita minta, ya Allah, kasih cium saya bau surga. Karena bau surga itu dicium dari jarak sabaina ziraan, 70 hasta, 70 kilo perjalanan sudah dicium bau surga, Pak. Sudah dicium bau surga. Cuma ada kata Nabi dalam hadisnya, ada laki-laki yang tidak bakalan mencium bau surga. Mudah-mudahan laki-laki di sini kita mau mencium bau surga semua. Amin. Ada laki-laki yang tidak bakal cium bau surga. Siapa itu mereka? Rasul mengatakan mereka itulah laki-laki ad-dayus. Apa dayus? Dayus itu laki-laki yang tidak pernah cemburu sama istri. Kelebihan cemburu tidak bagus. Biar istri di pasar diikut terus.
Ya, istri di sekolah, video call dulu, video call. Di mana betul kau ini? Ini kelebihan cemburu. Tidak bagus itu. Tetapi suami kalau sudah tidak cemburu sama sekali istri, tidak bakalan mencium bau surga. Harusnya istri ditanya, mau kemana kau ini? Ya, kurang keluar terus. Atau tanya minimal, kau ini tiap pesta ganti baju. Kenapa? Kenapa itu? Apa urusan apa? Ya, minimal kita ada cemburunya, Pak. Sebab bahaya kalau tidak cemburu sama sekali sama istri. Karena itu masuk kategori dayus. Ya, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, kasih cium saya bau surga. Ketika tangan kanan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini doanya. Ya Allah, ketika saya nanti dihisab di yaumil qiyamah, kasih saya hisab yang mudah. Ya Allah. Kalau kita mau dihisab semua ini, Pak, tidak mampu kita jawab. Kita bangun rumah saja, seperti begini. Mulai ditanya satu persatu. Itu rumah kau bangun berapa anggarannya? 100 juta. Uangnya dari mana semua? Mulai dia rinci satu persatu. Kala KPK bertanya, Pak. Ini yang bertanya malaikat. Ya. Jadi kalau kita mau dihisab, tidak ada yang bisa jawab, Bapak. Maka berdoa sama Allah, ya Allah, kasih hisab yang mudah kami, ya Allah. Kasih hisab yang mudah. Termasuk semua manusia dihisab, jin dihisab, binatang dihisab. Cuma bedanya binatang dihisab, tidak diazab. Dihisab saja, tapi tidak diazab. Kita manusia sudah dihitung, baru dikasih masuk dalam neraka. Atau dikasih masuk dalam surga. Kalau binatang dihisab juga. Contoh, ada kambing, tidak bertanduk. Yang satu, tanduknya panjang. Waktu di dunia yang bertanduk ini, dia tanduk yang tiada punya tanduk ini. Nanti di hari kiamat, dipanggil dua ekor kambing tadi itu. Kenapa kau tanduk dia lalu? Dia bilang, oh iya, sekarang kau punya tanduk, dipindah di sini. Yang tidak bertanduk. Tanduk ulang dia. Bayangkan, Pak. Sampai binatang dihisab oleh Allah. Kambing, buaya. Buaya yang dulu waktu di dunia makan kambing. Nanti di akhirat ini buaya dikasih kecil, kambing dikasih besar. Kata malaikat, kambing, makan dia itu. Waktu di dunia dia makan kau. Bayangkan sampai begitu hisab Bapak Ibu. Ayam. Ayam yang dulu waktu di dunia di box. Sabung ayam. Ini di mana-mana disampaikan, jangan bersabung ayam. Nanti kalau orang bersabung ayam, tidak usah. Orang tidak bersabung, orang cuma sparring. Ini bahaya juga sparring ini. Kalau bekas bakalai ayam pakai doi, dua dosanya. Dosa bekas bakalai ayam, dosa berjudi. Tapi kalau tidak berjudi, dosa bersabung ayam. Nanti orang yang bersabung ayam di akhirat nanti di hari hisab, Allah bikin satu box begitu, manusia dikasih kecil, ayam dikasih besar. Baru ayam nonton, box orang. Dikasih baku tandu, Pak, manusia yang kasih bakal ayam dulu, ayam yang nonton. Inilah hisab. Hisab semua akan ditanya satu persatu. Terlalu sulit, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari hisab. Setelah selesai hisab, baru masuk kita ke neraka atau ke surga. Ke neraka atau di surga. Kalau kita masuk di neraka, maka tempat kita sejauh-jauhnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mudah-mudahan Allah tempatkan kita ke surganya semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali kepada kematian. Almarhumah ini meninggalkan kita. Meninggalkan anak-anaknya. Apa yang ditinggalkan ketika manusia meninggal dunia? Yang pertama ditinggal oleh orang yang sudah meninggal adalah anak-anaknya. Anak adalah aset, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tidak ada aset terbesar di dunia ini kecuali anak. Biar kita punya harta yang banyak, punya kedudukan, tetapi anak kita tidak mendoakan kita, inilah manusia yang rugi di dunia. Maka ajarkan kepada anak-anak kita, Papa kalau mati nanti tidak minta ini nak, tidak minta ini. Yang penting ketika mati doakan kita. Doakan Papa, doakan Mama. Maka anak-anak diajar berdoa. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Zaman sekarang, Pak, begitu banyaknya
internet, begitu banyaknya pengetahuan, banyak anak-anak zaman sekarang sudah lupa mendoakan orang tua. Tadi malam saya sampaikan ceramah di Toboli Barat itu. Kata Nabi, man nasya, barang siapa yang lupa berdoa untuk orang tuanya, lupa berdoa Pak, maka Allah akan berikan salah sabaliyat. Allah akan berikan 3 bala kepada orang anak yang lupa berdoa sama orang tuanya. Ini sebagai penutup ceramah. Kalau kita punya orang tua sudah meninggal Pak, ibu-ibu, jangan sampai lupa mendoakan. Sebab Allah akan berikan 3. Pertama, bagi orang yang lupa berdoa untuk orang tuanya, pertama yang Allah berikan doanya la yustajab doa. Berdoa sama Allah tapi doanya tidak bakalan Allah terima. Kalau kita sekarang merasa kenapa kita punya doa-doa ini banyak Allah tidak terima, mungkin masih ada dosa dengan orang tua yang belum dimaafkan sama orang tua. Kita minta jadi ini, minta ini tidak jadi-jadi. Dia bilang, aduh saya punya dosa, saya punya doa ini tidak makbul. Berarti masih ada dosa dengan orang tua mungkin, bapak ibu. Yang kedua, bagi orang yang meninggalkan doa untuk orang tuanya, yang kedua, Allah dhaka rizkahu. Allah akan sempitkan rezekinya. Sekarang kalau kita punya usaha, bangkrut, berdiri lagi, bangun lagi, bangkrut lagi, mulai dari jual telur sampai jual oto nanti, tidak sukses-sukses usaha, selalu bangkrut, bisa saja ada dosa dari orang tua kita dulu yang belum kita minta maaf. Ini yang bahayanya. Yang ketiga, yang Allah akan berikan kepada orang yang lupa berdoa untuk orang tuanya, ini yang paling ditakutkan. Kharaja minad dunya bighairi iman, akan keluar dari dunia tanpa iman. Nauzubillahi min dzalik. Bapak ibu, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Maksudnya dalam beberapa penjelasan ulama-ulama tarekat, ulama-ulama yang lebih tagarrub ilallah, itu mereka membagi mati ada beberapa bagian Bapak Ibu. Maka dikatakan mutu qabla an tamut. Ada namanya mautul ahdar, mautul abyad, mati putih. Apa itu mati putih? Bukan berarti sudah mati. Masih dalam kehidupan dunia ini, kita sudah harus mati putih. Mati putih itu artinya kita mampu menahan penderitaan, cobaan yang datangnya dari Allah dan datangnya dari manusia. Maka bersabar menghadapi cobaan dari Allah. Bersabar ketika difitnah, bersabar ketika dicaci maki. Kita matikan diri kita. Insya Allah ketika kita mati, gampang kita bapak-bapak ibu-ibu. Karena kita sudah matikan, mati putih namanya. Kemudian ada namanya mati al-mautul ahmar, mati merah. Ini yang bahaya. Mati merah itu lambang marah. Setan terbuat dari api. Api itu warnanya merah. Maka ketika kita hidup di dunia ini, bukan jangan marah. Upayakan kendalikan kemarahan kita. Sebab kalau orang sering marah, maka kata Nabi, orang itu senantiasa digoda oleh setan. Nauzubillah. Ada satu sahabat datang sama Nabi, ya Rasulullah, ajarkan saya satu amalan, satu saja. Jangan banyak-banyak. Maka Nabi mengatakan, la taqdab. Jangan sering-sering marah. Maka Nabi ajarkan, kalau marah sementara berdiri, kata Nabi duduk. Insya Allah marahmu hilang. Begitu sudah duduk, tidak berhenti juga marah, masih marah terus, berbaring kata Nabi. Sudah berbaring, tidak juga hilang marah, kata Nabi berwudu. Sebab setan itu dari api, api akan mati dengan air. Maka berwudulah. Kalau kita marah Pak, berwudu. Jadi kalau mai tua lagi marah di rumah, lagi bafeto, bau mengomel, tidur akan saja Pak. Pokoknya kasih biar dia tidur akan saja. Tapi begitu kita tidur masih dia marah terus, ambil akan air wudu.
insya Allah hilang kita punya marah. Sebab kalau perempuan ini dilawan orang mau bicara, oh selesai, ya, ribut, terjadilah KDRT. Na'udzubillah, saya begitu. Kalau main tua sebuah itu saya tidur akang saja. Begitu sudah tidur selesai, belum juga hilang marah, tidur. Setelah tidur tidak bisa berwudu. Anak-anak pondok tanya, Ustaz, kalau sudah berwudu tidak hilang-hilang marah. Saya bilang, bacol dalam kuala. So setan besar di kepalamu itu. Bayangkan sudah bau wudu tidak mau hilang itu marah. Bacol dalam kuala. Marahkah tidak bolehkah? Marah boleh. Kata Nabi, siapa yang dibuat marah tetapi dia tidak marah, itu orang bodoh. Kalau agama kita diganggu, keyakinan kita dihina, kita wajib marah. Tetapi ada hal-hal kecil kita dilarang marah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga, yang selanjutnya, insya Allah kita akan matikan diri kita. Kita matikan nafsu, emosi yang ada dalam diri. Mudah-mudahan dengan cara begini, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai akhir dari ceramah ini, mudah-mudahanlah kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang cuma sementara ini, ayo, kunci kehidupan di dunia pertama, hiduplah dengan tenang, tanpa mengurusi urusan orang lain. Jangan suka mencari kesalahan orang lain. Dan jadikanlah kehidupan kita ini, wasta'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah sama Allah dengan sabar dan salat. Insya Allah kalau kita sholat, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah tolong kita. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jadikan sholat sebagai penggugur dosa-dosa kita. Tetapi kalau sholat sudah tidak mampu menggugurkan dosa kita, niscaya dosa akan menghapus sholat dalam hidupmu. Kalau kita dulu begini, Pak. Dulu dia rajin sholat. Tapi sekarang sudah tidak bisa dia sholat. Setengah mati sekali sholat. Berarti itu sholatnya sudah digugurkan oleh banyaknya dosanya. Mudah-mudahanlah dengan sholat, mudah-mudahanlah Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas. Kita doakan semoga almarhumah ini Allah jadikan kuburnya Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga, amin. Dan kita doakan semoga semua amal ibadahnya almarhumah selama hidup di dunia, semoga Allah terima semua amal ibadahnya. Kalau ada salahnya, hilapnya sama kita, mudah-mudahan di tempat ini kita maafkan dia. Sebab apa? Orang yang meninggal dunia itu al-maut kal gharak. Orang yang meninggal dunia itu bagaikan orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam, Pak, mau dikasih uang 1 miliar pun tidak mau dia. Kalau dibuangkan dia tali atau ban, itu yang dia minta. Sama dengan almarhumah ini. Kita mau kasih apapun tidak mau dia. Yang diminta oleh orang yang meninggal semua satu doa. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni kasihan, ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahanlah bisa diampuni semua dosa-dosa almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.